Niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Ucapkan dengan syahadat. Setelah itu cukup sampai di situ, hanya sekedar diucapkan? Oh, belum tentu. Itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Diyakini di hati, diucapkan dan diamalkan dengan perbuatan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman, ya, kita akan belajar, kita akan membahas ya tema yang sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu hadis arba'in, ya. Jadi teman-teman harus belajar hadis arba'in. Ya. Oke, sebenarnya hadis ini ada 40 hadis. Ya, kita baru mulai nih di hadis yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, marilah kita simak sama-sama pembahasan hadis ini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu mari dukung channel Sajelis Sinaga dengan ketik tombol subscribe, like, and share. Oke teman-teman ya, langsung saja kita akan bahas hadis yang ke-1 yang judulnya adalah setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Ya, ini hadis ini berkaitan tentang niat teman-teman ya. Oke, jadi niat itu, nah di sini kita akan bahas ya. Oke, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ra'ati yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, terjemahannya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas ya berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena wanita atau kehidupan dunia, ya, wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan ya, dari beberapa ulama hadis ya, yang masyhur adalah Bukhari Muslim. Nah, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita ambil pelajaran ya, syarah dari kandungan hadis tersebut. Dari hadis ini
kita harus mengambil isi kandungannya. Ada beberapa ya kandungan hadis yang terdapat dalam hadis ini ya. Ada 7 teman-teman ya. Ini harus teman-teman catat di buku masing-masing. Ya, diantaranya satu catat ya. Niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada teman-teman ya, niat itu adalah landasan utama atau dasar utama kita sebelum melakukan amal perbuatan, baik itu sholat, baik itu sodako ya. Jadi diusahakan niat karena Allah ya. Jadi harus niat karena Allah. Tadi di sini dikatakan tidak akan menghasilkan pahala ya. Tidak menghasilkan pahala kalau bukan karena Allah Ta'ala. Jadi untuk apa kita capek-capek beribadah, beramal soleh, kalau niatnya bukan karena Allah, maka teman-teman tidak mendapat pahala. Sangat disayangkan bukan? Nah, jadi untuk itu belajarlah kita niat karena Allah. Kita berinfak, niatkan dulu karena Allah. Ya Allah, saya niat berinfak karena Engkau ya Allah. Tolong luruskan niat hamba. Ya Allah, saya ingin sholat, niat karena Engkau ya Allah. Tolong luruskan niat saya, bukan karena yang lain. Nah, yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan di awal ibadah dan tempatnya di hati. Jadi teman-teman, niat itu di awal, bukan di akhir. Jadi sangat keliru ada orang melaksanakan perbuatan, baru dia terucap, oh tadi niatku kayak gitu. Ya, itu keliru ya. Jadi ketika niat itu di awal ya, di awal sebelum melaksanakan perbuatan atau amal ibadah. Jadi niat itu misalnya kita mau sholat zuhur, kita sudah berniat untuk melaksanakannya. Kemudian kita melakukannya. Jadi niat dulu ya. Jadi kita niat ya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau niat itu lebih mantapnya harus diucapkan, dilafazkan. Ya, kalau sholat pakai usolli, ya itu menurut ulama lain. Sementara ada ulama berpendapat tidak perlu diucapkan, yang penting di hati sudah berniat. Nah, itu dia. Jadi terserah teman-teman, kita bisa ambil pelajaran. Kalau menurut teman-teman, kalau diucapkan itu lebih memantapkan hati kita untuk lurus niatnya, maka silahkan saja. Kalau teman-teman tidak perlu diucapkan, di hati ini sudah kuat, dia melaksanakan sholat, teman-teman bisa lakukan. Oke. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah. Ya, dituntut di semua amal soleh dan ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita harus ikhlas semata-mata karena Allah taala. Jadi bukan karena yang lain ya, teman-teman ya. Ikhlas, kita dituntut ikhlas. Ketika kita melaksanakan perbuatan, baik itu ibadah, amal soleh, itu kita harus ikhlas, teman-teman. Jangan kita merasa, wah capek aku nolong kau. Itu namanya nggak ikhlas. Jadi ikhlaskanlah karena Allah Ta'ala. Murnikanlah karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika sholat, dia jangan pula tidak ikhlas. Maka akan menjadi suatu dosa bagi dia. Karena nggak ikhlas karena Allah. Ya. Baik. Sekarang yang keempat. Tolong dicatat. Seorang mukmin akan diberikan ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman niat melaksanakan perbuatan baik amal ibadah, amal soleh, itu akan Allah balas sesuai kekuatan niat teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman kadar niatnya 10%, ya Allah balas segitu. Nah, kalau teman-teman niatnya 50%, setengah-setengah, Allah akan membalas setengah-setengah.
Apalagi kalau teman-teman 100% niat karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan ya, pahala yang besar bagi teman-teman yang ikhlasnya betul-betul 100%. Jadi itulah kadar niat teman-teman ya. Itulah dia niat, kadar niat. Ya. Jadi Allah akan membalas sesuai dengan kadar niat kita masing-masing. Yang kelima, teman-teman sekalian ya, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh diiringi ya niat. Ya, karena mencari keridhaan Allah dan dia akan bernilai pahala. Semua perbuatan mubah, baik itu boleh teman-teman lakukan asalkan diiringi niat karena Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena perbuatan mubah itu kalau kita tidak mengucapkan bismillah, ya kita tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya ketika kita melaksanakan hal yang mubah seperti makan, minum, berkendaraan, atau bekerja, cobalah ucapkan niat karena Allah. Ya Allah, saya bekerja niat karena Engkau. Karena ingin menghidupi ya kebutuhan keluarga, maka akan bernilai pahala. Ya Allah, saya ingin pergi jalan-jalan untuk tadabbur ya penciptaan alam semesta, maka akan bernilai pahala. Ya Allah, saya ingin makan ya bismillah, maka akan bernilai pahala. Itulah mengapa Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita ya dituntut untuk mengucapkan bismillah, baik itu makan, minum, apapun itu aktivitas asalkan yang baik, maka Rasulullah selalu ya mengajarkan kepada kita ucapkanlah bismillah. Itu menandakan bahwasanya bismillah itu adalah hal niat karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mendapat pahala, kita mendapat keuntungan. Ya, kalau kita tidak mengucapkan bismillah ya kita nggak dapat pahala dari Allah. Ya, jadi kita harus melaksanakannya dengan bismillah supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu mubah. Nah, itu mubah ya. Oke, yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Jadi sebenarnya niat ini sangat penting. Kenapa? Cobalah teman-teman niat melakukan sesuatu itu dengan bismillah. Karena Allah Ta'ala, baik itu menolong orang, apapun itu, usahakan dulu bismillah, ya Allah saya ingin tolong orang itu. Jangan di otak kita ini langsung, kalau aku nolong dia pasti dapat duit. Kalau aku nolong dia pasti cair. Jangan. Kita harus fokus dulu, ya Allah saya niat bantu dia. Ya, urusan dikasih atau tidaknya itu urusan belakang, ya kan? Nah, jadi itu urusan belakang dulu. Yang penting kita niat karena Allah. Ya, biar Allah yang membalas. Kalau dikasih balasan materi alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya kita syukurilah. Syukurilah maksudnya bersabarlah ya. Yang penting kita kan sudah melaksanakan niat karena Allah Ta'ala tadi, ya kan? Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya poin ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah adalah membenarkan di dalam hati, diucapkan di lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, yaitu perbuatan. Nah, jadi kita ya memahami Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus membenarkan di hati. Ya. Kita meyakini Allah itu Tuhan. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah nabi dan utusannya. Kita meyakini itu di dalam hati, ya kan? Kita sudah beriman ini. Kemudian kita ucapkan dengan syahadat. Setelah itu
Cukup sampai di situ, hanya sekedar diucapkan? Oh, belum tentu. Harus teman-teman melaksanakan ya dengan anggota badan, yaitu dengan perbuatan. Kayak mana caranya? Ya, teman-teman harus ibadah, harus sholat. Nah, itu dia Ahlussunnah wal Jamaah. Diyakini di hati, kemudian diucapkan di lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, yaitu perbuatan. Sama ketika kita mengimani Al-Quran, Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk pedoman hidup bagi kita. Maka dari itu kita meyakini, ya kan, Al-Quran itu adalah petunjuk, ya kan. Kalau kita meyakini, kita mengucapkan. Kayak mana cara mengucapkannya? Kita baca Al-Quran, kita mengaji, ya kan. Kita baca Al-Quran, ya kan. Kita pahami maknanya. Cukup sampai di situ? Cukup sampai di situ? Tidak. Teman-teman harus mengamalkan isinya. Gimana caranya? Ya, di Al-Quran apa dijelaskan? Kalau dia dijelaskan, ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ya, teman-teman ya bergegas sholat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat, tunaikanlah zakat. Ya, teman-teman harus berzakat. Itulah dia maksudnya. Teman-teman mengamalkan perbuatan ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi teman-teman, itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Diyakini di hati, diucapkan, dan diamalkan dengan perbuatan badan. Jadi anggota tubuh kita ini harus bergerak, harus mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan ya kita dituntut untuk bermuamalah, ya bergaul yang kayak mana. Di Al-Quran sudah dijelaskan ya, dengan akhlak yang baik, berbakti kepada orang tua, ya kita berpuasa di bulan Ramadan, kan ada di Al-Quran semua itu. Ya harus diamalkan dong, ya jangan ditinggalkan. Ada larangan Allah seperti larangan minuman keras, nggak boleh, ya harus ditinggalkan. Ya larangan berjudi harus ditinggalkan, dan larangan-larangan lainnya. Jadi itu adalah merupakan perbuatan anggota badan. Oke, teman-teman sekalian, cukup sampai di sini pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kepada diri saya dan kepada teman-teman serta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat, ya. Sampai akhir hayat. Oke, teman-teman ya. Terus dukung channel Sajali Sinaga, dan jangan lupa ketik subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat kepada teman-teman ya. Kemudian di sini saya menegaskan kembali, marilah kita sama-sama untuk niat dengan mengucapkan bismillah ya. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas kita, baik sekolah, baik belajar, apapun itu, baik itu perbuatan yang baik lah pokoknya maupun mubah, ucapkanlah bismillah, supaya apa? Supaya teman-teman mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.